Jadi minggu ini adalah model. Kemarin kalian minggu 2 sudah belajar controller ya, sekalian dengan rutinnya. Minggu 3 sudah view-nya, yang belum adalah yang ada hubungannya sama database atau model. Jadi nanti minggu ini kalian akan belajar tentang koneksinya, koneksi database, migration, seeder, dan caching. Nah, jadi model itu apa? Ya, seperti yang sudah pernah berkali-kali kita bahas ya. Kalau model itu adalah bagian dari MVC ya, karena Laravel juga pakai MVC yang bertanggung jawab untuk menangani basis data atau database. Nah, termasuk untuk query ya, insert data baru, update dan hapus. CRUD itu semua hubungannya sama model. Untuk membuat model kita juga bisa langsung pakai apa namanya, sini ya, pakai di sini ya, pakai CMD ya, pakai CMD. Untuk membuat model kita bisa pakai PHP, Artisan, Make, terus model ya, nama modelnya. Misalkan tadi kita punya artikel tadi ya, harusnya kan artikel nanti ditampilkan oleh apa namanya, tabel yang artikel ya kan. Berarti kita nanti bikin model yang namanya artikel. Jadi satu model itu biasanya untuk menangani satu tabel di database. Kalau misalkan kita nanti artikelnya mau dari database, berarti kan kita butuh tabel artikel ya kan. Nah, tabel artikel nanti ditangani oleh model yang bernama artikel. Jadi kita buat dulu modelnya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah akan keluar seperti ini ya. Nah, tempatnya itu ada di mana? Nah, kalau model itu langsung ada di dalam apps ini, ada di artikel sini. Jadi dia di dalam folder yang namanya model. Dia ada di dalam apps ini, artikel. Nah, akan keluar seperti ini. Jadi ini langsung ada template-nya seperti ini. Nanti bisa kita modif di dalam sini ya. Oke, jadi itu caranya untuk membuat model di apa namanya, di Laravel. Oke, selanjutnya ya kita melakukan koneksi database. Nah, kalau biasanya ya, kalau dulu misalkan kalian pakai PHP, kalian kan kalau connect database harus bikin function connection dulu ya, connection apa di start dulu terus di close itu kan ya. Nah, kalau di Laravel kalian nggak butuh seperti itu. Jadi kalian tinggal mengedit saja konfigurasinya yang ada di Laravel. Nah, untuk lihatnya itu ada di config database.php. Jadi di config database.php ya. Di sini adalah tempat meletakkan konfigurasi database. Kalau kita lihat di sini, dia langsung nulis defaultnya adalah MySQL. Jadi default yang akan diberikan oleh Laravel itu MySQL. Ketika kalian ingin mengubah pakai yang lain ya, kalian tinggal ganti di sini ya. Nah, di bawahnya juga langsung disediakan ini. Koneksinya ini ada banyak. Kalau misalkan kita pakai MySQL, berarti ya nanti yang akan kita gunakan yang butuh kita ubah konfigurasi untuk yang bagian MySQL. Tapi kalian nggak pakai MySQL juga boleh. Cuma di mata kuliah kita biar gampang kita semua pakai MySQL ya. Bisa pakai SQLite, ini sudah langsung, berarti kalian tinggal ganti di sininya saja. PGSQL, SQL Server, bisa langsung semua. Oke, kemudian, nah kalau kalian lihat di sini, ya di sini pasti ada env gini ya. Jadi kita mengubah konfigurasinya, sebenarnya yang kita lakukan adalah di bagian file env-nya, bukan di config-nya sini. Jadi file env ya, di luar ini kan ada file namanya env, environment file ya. Jadi untuk mengubah environment di ininya, di lokalnya. Oke, jadi kalau yang ini ya berkaitan dengan koneksi, berarti kita di sini koneksinya kita pakai yang SQL. Kalau pakai SQLite berarti di sini tinggal ganti SQLite. Nah, kemudian di sini ada nama database yang akan kalian pakai. Jadi nanti kalian bisa buka PHP MyAdmin ya.
Nanti kalian sesuaikan saja dengan nama apa namanya? Dengan nama database yang mau kalian pakai. Nah, kalau di sini dia defaultnya adalah Laravel. Jadi ada database yang bernama Laravel. Ketika kalian nggak punya database Laravel, ya kalian boleh bikin database bernama Laravel. Atau kalau enggak, juga kalian boleh menggunakan database lain yang sudah ada di milik kalian di sini. Kalau misalnya ini saya bikin Laravel berarti di sini. Kalau kalian mau pakai yang lain juga boleh. Tapi jangan lupa diubah di bagian sini. Kemudian username-nya juga bisa kita atur ya sama password-nya. Sesuaikan dengan yang kalian pakai. Nah, jadi dengan hanya mengganti bagian env saja, itu kita sudah bisa connect ke database tanpa harus membuat function connect. Ya, tanpa membuat function connect, kita bisa secara otomatis connect ke database lewat Laravel. Jadi hanya seperti itu cara koneksinya. Nah, kemudian bagian ketiga itu ada yang namanya migration. Apa itu migration? Jadi migration itu adalah code ya. Jadi kita bisa membuat tabel tanpa harus masuk ke PHP-MyAdmin atau masuk ke CMD. Kita lewat CMD pakai MySQL seperti itu, nggak usah seperti itu. Jadi kita bisa lewat dalam Laravel-nya, lewat Laravel kita bisa langsung membuat suatu tabel. Gitu. Jadi nanti di Laravel-nya kita bisa buat seperti ini, namanya migration ya. Nah, kelebihannya lagi kalau kita membuat migration ini bisa ada version control-nya. Misalkan saya mau ubah ya tabel hari ini, kemudian besok saya berubah lagi. Nah, perubahan yang kemarin itu tetap bisa saya lihat hari ini. Terus yang buat besok juga perubahan hari ini masih bisa saya lihat. Kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kalian membuat migration ini, kalian harus tahu apa namanya tabel yang mau kalian buat itu seperti apa ya. Nah, tadi kan kita sudah membuat model yang namanya apa tadi? Artikel ya. Berarti model artikel ini nanti butuh tabel yang namanya juga artikel. Jadi tipsnya ya di Laravel itu kalau bisa ya nama modelnya dan nama tabelnya itu sama. Jadi kalau modelnya itu artikel ya, misalkan artikel nggak pakai S tunggal. Kalau di tabelnya itu artikel pakai S. Misalkan nanti user ya, ini berarti kan user ya di modelnya namanya user aja tunggal nggak pakai S. Kalau di tabelnya users. Nah ini contohnya juga kalau di sini tabelnya namanya books, kemudian modelnya tadi namanya kita bisa buat book tanpa S, kayak gitu caranya. Nah, untuk membuat migration ya, jadi kita jalankan dulu yang ini ya. PHP Artisan Make Migration. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Belum ya. Migration. Terus ini adalah komennya ya, create. Jadi kalau create itu kalian di migration tersebut akan membuat suatu tabel. Jadi create tabelnya bisa langsung dari Laravel tanpa harus membuka PHP-MyAdmin. Oh ini books. Saya tadi yang bikinnya artikel ya. Berarti artikel kemudian tabel. Ini nah, nanti kalau sudah seperti ini ya, kita buka di database ya, migration. Nah, nanti akan keluar yang hari ini. Hari ini kan tanggal 24 ya, 29. Jadi dia itu namanya akan ada nama sesuai dengan tanggal hari ini ya. Timestamp-nya ada, kemudian ini tadi nama yang kita tuliskan tadi, create article tables, akan otomatis keluar seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita nanti bisa lewat sini kita bisa membuat tabel artikel. Cuma tabel artikel
itu kan nggak mungkin kan cuma ada ID sama waktunya. Jadi kalau kalian bikin tabel dari Laravel itu otomatis di sini itu ada yang namanya timestamp tadi ya. Di sini ada yang namanya timestamp. Timestamp itu buat apa? Jadi nanti kalau misalnya kalian bikin tabel, otomatis di tabel kalian itu ada yang namanya create create add dan update add. Jadi mencatat suatu baris data itu dibuat tanggal berapa, diubah tanggal berapa. Jadi kita nggak usah bingung gitu ya. Kita bisa men-trace kapan sih data ini dibuat, kapan sih data ini diubah. Kalau kita membuat tabel langsung dari Laravel. Nah, nanti di dalam functionnya tadi ini ya, ini kan tadi baru ada ID sama timestamp yang buat create create data sama update tadi, create add sama update add tadi. Nah, dalam sini kalian bisa menambahkan seperti ini ya. Ini langsung saya copy aja dulu. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat di home-nya tadi ya, di sini ya kan dia kan ada judul ya. Berarti kan kita butuh membuat atribut judul. Kemudian ada atribut apa ini? Isi ya. Isi. Kemudian ada atribut apa lagi? Gambar, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa bikin kalau untuk string ya yang varchar 225 kita pakai string seperti ini. Title misalkan. Terus untuk artikelnya, kontennya ya misalkan saya tulis di sini kontennya. Itu kan panjang biasanya. Kita bisa bikin teks gini ya. Terus nanti ada lagi tadi apa? Image misalkan ya, image. Nah, nanti image-nya itu kok di sini string juga kan? Karena kalau image kan biasanya kita masukkan linknya itu kan. Nah, ini nanti bisa kalian tuh bikin URL-nya atau apa itu nanti di sini. Ini tadi apa namanya? Image URL yang misalkan. Nah, nanti setelah kita save seperti ini ya, setelah kita save seperti ini, nah kalau setelah kita save, itu kita baru akan membuat tabelnya. Cara untuk membuat tabelnya, kita menjalankan migrate yang sudah kita buat tadi. Di sini ya. Jadi, ini kok nggak perlu keluar sih? Nah, ini. Oh, ini kepencet lagi 2 kali. Terus kita tadi PHP artisan migrate. Sebentar. Oh, saya sudah punya artikel tabel. Oh ya, oke ya. Jadi punya saya ini error karena saya tadi udah bikin tabel artikel. Coba saya bikin tabel lain ya. Mana ya tadi ya, creation. Nah, create artikel. Nah, ini kan tadi saya bikin tabel namanya artikel. Padahal saya udah punya. Jadi di sini saya ganti aja nama tabelnya. Jadi misalkan ini ya, artikel. Ini. Artikel. Ya. Karena memang tadi saya sudah nyoba bikin. Ya. Jadi nanti kalau sudah itu akan keluar gini, create artikel tabel tadi. Yang saya kasih nama artikel pakai K. Seharusnya kalau kalian bikin itu nanti namanya disamakan aja ya. Sama yang tadi kalau modelnya pakai S. Terus kalau modelnya tanpa S di database-nya pakai S. Nah, ini langsung ada di sini. Kalau kalian buka di PHP My Admin, itu ada ID, title, content, image URL, create add, sama update add. Sesuai dengan yang
kita masukkan tadi. Itu ya. Jadi kalian bisa langsung bikin tanpa kita pakai MySQL. Kita langsung bisa bikin lewat Laravel. Nah, ada lagi yang namanya seeding. Sampai sini untuk migrasi masih ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Iya, paham ya. Jadi migrasi itu salah satu fitur yang disediakan Laravel untuk membuat tabel ya tanpa harus lewat PHP MyAdmin atau tanpa query SQL. Oke, jadi setelah itu seeding. Nah, seeding ini gunanya untuk memberikan data awal ke database. Jadi tadi kan tabelnya kan masih kosongan ya kan. Nah, agar tabelnya ada isinya, itu kalian bisa pakai seeding. Nah, gunanya seeding itu apa? Jadi kalau misalnya kita pakai seeding, itu kita langsung bikinnya di Laravel gitu, nggak usah add pakai query misalkan insert into gitu nggak usah, atau kalian nggak usah nambah satu-satu dari sini. Jadi bisa langsung pakai seeder. Nah, seeder ini juga bisa dilakukan bisa digunakan untuk memasukkan data dummy ya. Nah, jadi untuk membuat data dummy nanti kalian coba aja ini ya. Nggak saya contohkan semua ya, nanti silakan kalian coba, di sini sudah cukup jelas. Jadi nanti kalau artikel berarti PHP Artisan Make Seeder, artikel ya, tabel seeder. Nah, kalau sudah seperti itu nanti di run-nya kalian isi ini. Factory app, kalau tadi artikel ya berarti artikel, kelasnya ini nanti kalian isi terserah. Misalkan 5 berarti nanti kalian akan mengisi 5 data dummy. Kalau 10 ya 10 data dummy. Ya, jadi data dummy itu adalah data random gitu ya, yang ya sudah terserah sistem mau ngisi datanya. Biasanya itu digunakan untuk kalau kita mau testing fitur ya, kan kelamaan kalau kita harus memasukkan data yang benar, yang bagus gitu kan. Kita bisa pakai apa ini namanya data dummy lewat seeder ini. Tapi nanti kalian kalau waktu kuis ya, buat yang bagus ya, jangan isinya dummy semua. Dummy juga nggak apa-apa, tapi ada yang betul juga isinya, ada yang kalian isi sendiri. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita bikin seeder, untuk menjalankan seeder ini ya, kita kan di sini butuh factory. Jadi kita membuat factory lagi. Jadi sebenarnya di Laravel itu memang banyak komen yang harus kita lakukan. Tapi sebenarnya komen-komen itu kalau kita sudah paham gitu ya, akan sangat memudahkan karena nggak usah bikin function dari awal. Nah, nanti isi seperti ini. Kemudian nanti di isi factory-nya, saya buka yang biasa yang sudah ada aja. Nah, jadi nanti untuk faktorinya ini ya, kalian bikin artikel faktori ya kan, tadi kita bikin faktori, kemudian nanti di sini kalian isikan sesuai dengan tadi. Kalau sentence berarti ini untuk kalimat yang pendek itu. Kalau real text itu untuk kalimat yang panjang. Ini panjangnya maksimal 2000 karakter, bisa seperti itu. Kemudian untuk image tadi ini bisa pakai seperti ini, image URL. Ya, jadi nanti dia akan apa namanya? mengenerate image URL, ngasih angka antara ini sama ini, ada cache-nya dan lain-lain. Nanti silakan kalian ekspor sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kita jalankan ya PHP Artisan DB Sheet kayak seperti ini. Kelas namanya tadi artikel ya, kalau misalnya kita bikin artikel tabel seeder. Kalau sudah jalan, nanti maka di apa namanya di sini kalian ya. Ini tadi yang sudah saya buat yang di artikel sini ya. Nah, itu dia otomatis langsung isi data dummy. Isinya ya terserah di dia ya. Apa ini nggak bisa dibaca kan. Cuma memang sudah ada isinya. Ini memudahkan kalau kita ingin testing lagi. Itu. Jadi gunanya seeder seperti itu. Tanpa kita harus membuat data satu-satu, kita bisa untuk keperluan apa ini namanya testing ya, kita bisa pakai seeder. Seeding.
Oke, selanjutnya adalah catching ya. Jadi catch, semua sudah pernah dengar catching? Catch apa? Ada yang tahu? Halo, halo? Kaca, Bu. Iya, apa? Catch. Apa yang betul catch ya? Apa itu? Yo, apa? Ya, jadi mungkin kalian sudah sering dengar, tapi mungkin ada yang belum begitu ngeh itu apa sih catch ya. Jadi catch itu adalah ini ya, optimasi terhadap aplikasi. Dia itu menyimpan data ya. Datanya itu bisa disimpan di klien ya atau browser kalian atau bisa juga disimpan di server. Nah, jadi ketika suatu user mengakses web tersebut, misalkan saya sudah pernah mengakses web tersebut, maka saya akan dibuatkan cache oleh website tersebut. Nah, nanti cache-nya ini terserah web tersebut itu bisa ngatur nge-save-nya di komputer lokal saya atau di servernya dia. Ketika saya sudah kunjungan kedua, ketiga, keempat, misalkan halaman yang saya buka itu tidak berubah, maka yang akan saya baca adalah cache-nya. Ya, data cache, bukan data asli yang ngambil lagi dari server dari awal. Nah, gunanya buat apa kita pakai cache ini? Jadi dia adalah untuk optimasi agar buka web page atau waktu kita manggil web page gitu akan lebih ringan, akan lebih cepat juga. Karena nggak harus selalu ngeload lagi dari awal, ngeload semua halaman, kita bisa langsung buka data cache tadi. Ya. Sebenarnya di Laravel itu ada dukungan apa ya namanya ya, ada driver ya, ada driver untuk bikin cache ini, namanya memcache sama Redis. Cuma karena nanti kalian tahu nggak terlalu pusingnya, jadi kita membuat yang lebih simple ya. Nanti bisa kalian baca di sini juga di Laravel ya. Jadi nanti kita pakai metode yang namanya remember atau remember forever. Remember forever ini akan dilakukan cache selama cache tidak dihapus. Ya. Kalau remember ini bergantung pada detik yang dimasukkan. Nah, jadi kalau yang remember ini di sini ada user, second ya ada function. Second ini tergantung kita mau nyimpennya nanti dia itu kalau misalnya sudah berapa detik nggak ngeload itu berarti kita ngeload dari awal. Kalau remember forever selalu bakalan loading cache selama cache-nya belum dihapus. Seperti itu. Nah, jadi nanti untuk pakai yang namanya cache ini ya, kalian itu pakainya itu di bagian controller ya. Jadi kan tadi ini kalian sudah bikin tabel ya. Kemudian tapi kan tabelnya belum kalian tampilkan ke halaman yang ada di sini ya kan. Belum kalian tampilkan di sini. Jadi nanti di sini silahkan kalian menampilkan misalkan judul ya. Ini berarti ambil dari title yang di sini. Kemudian apa ini? Isinya ya. Kalian ngambil dari yang konten. Kemudian image-nya nanti kalian bisa ngambil dari yang ada di picture image ini. Jadi nanti silakan dieksplor lagi ya. Ya saya nggak ngasih tahu semua karena nanti kalau nggak dikasih tahu semua kalian kan sudah selesai. Jadi silakan dieksplor dulu ya untuk yang bagian ini. Jadi nanti di halaman home dan artikel itu kalian harusnya ngambil dari database ya sesuai dengan model kalian tadi. Jadi nanti berarti kalau kita mau manggil semua ya itu kita manggil model artikel ini kita pilih kita tulis all. Kalau untuk sebagian ya untuk misalkan tadi kalau Bung kan buka semua artikel tuh berarti kita langsung pakai yang all. Kalau yang di artikel itu kan cuma satu aja berarti pakai yang find ID. Jadi nanti ini kalian tuliskan di controller kalian di controller artikelnya.
Jadi untuk menampilkan tadi, semuanya harus diproses dulu kan di controller. Untuk menampilkan model, untuk menampilkan view. Nah, berarti nanti ini kalian tuliskan di bagian controller kalian. Gitu ya. Untuk cachingnya nanti berarti kalian isi value-nya pakai yang remember seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa dicoba dulu atau dibaca di bagian Laravel sini ya. Jadi yang lain-lain tadi sudah saya contohkan. Nah ini yang agak ribet ya, karena kalau menyontohkan agak lama juga. Jadi kalian coba cari dulu. Nah, buat seperti ini. Jadi tadi untuk hari ini kalian bikin model, tadi sudah saya contohkan. Terus buat tabel artikel, ini tadi juga sudah saya contohkan. Tambah data dummy juga sudah. Yang belum tinggal ini ya, nomor 4 dan nomor 5. Oke, cukup seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini?